penilaian awal, wah dia ini apa istilahnya kooperatif, sopan di pengadilan, itu udah nilai plus gitu loh. Harusnya ini udah tahu menjadi catatan gitu loh. Ini mau dibawa kemana, ya enggak? Jadi dakwaan itu perlu dibuktikan. Kalau memang pada nanti akhir dakwaan majelis hakim membuat kesimpulan dan itu tidak terbukti, ya diputus bebas. Disitulah dia punya tempat buat menuntut balik atau apa gitu loh. Jadi biarkan persidangan ini berjalan, ya enggak? Karena kan bagaimanapun sudah dalam proses peradilan gitu loh. Biar cepat selesai. Putusannya nanti seperti apa? Setelah putusan baru kita evaluasi. Seperti itu gitu loh. Apa ini hakimnya nggak beres atau apa? Nah baru bisa gitu loh. Jadi jangan pada saat you jadi terdakwa di sidang di pengadilan melawan dengan cara apapun nggak akan masuk. Semua ada koridor, ada tempatnya kapan dia mau memberikan buktian kesaksian. Ini juga kan panjang, ada saksi ahli, saksi fakta segala macam kan. Jadi proses ini masih panjang. Terus kita sudah disibukkan buat menilai hakim sama jaksa penuntut umum gitu loh. Kan lucu. Buktinya juga nggak jelas yang mana. Kan capek jadinya gitu loh. Sidang masih lama, putusan juga belum diketok. Ini sudah dipusingkan gitu loh. Wah jaksanya begini, hakimnya begini. Ini sidang masih lama gitu loh. Ya enggak? Kita belum tahu gitu loh. Nikita Mirzani bisa diputus bebas atau ditahan, kita belum tahu. Jadi status Nikita Mirzani menjadi terdakwa itu belum tentu salah. Karena belum ada putusan pengadilan. Jadi kita ikuti gitu loh. Proses ini dengan baik. Jangan membuat gaduh yang merugikan Nikita Mirzani. Seperti itu. Berarti bisa dibilang Nikita Mirzani lebih fokus ke dakwaan aja ya Bang, jangan terlalu melebar ya Bang ya. Pesan Abang ya Bang ya. Betul. Jadi Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya fokus pada dakwaan yang ada. Buktikan, bantah ya dengan alat bukti dan saksi gitu loh. Kalau memang itu bukan pemerasan. Seperti itu. Tidak bisa sidang lagi kesaksian malah dibantah gini. Dengan pembuktian ya nggak masuk lah, nggak akan diterima gitu loh. Apa tadi perihal masuk ke pokok perkara atau enggak yang dari saksi dari tadi Pak? Ya kalau menurut saya ya, dari kesaksian yang ada, kebetulan kan saya mendengarkan dari awal sampai akhir ya, saksi ini gitu loh tidak membahas yang berkaitan dengan pokok perkara, ya enggak, dengan permasalahan dakwaan yang didakwakan oleh JPU, tapi lebih melebar bagaimana dia menjelaskan produk, ya enggak, bagaimana terjadinya overprice, overcrime gitu loh. Itu kan tidak ada gitu loh, seperti itu gitu loh. Itu memang asalnya di sana, tapi sekarang yang menjadi permasalahan adanya dugaan ancaman pemerasan gitu loh, yang membongkar aib seseorang. Iya enggak? 369 dan Undang-Undang TPPU. Ya enggak? Terkait pencucian, itu yang harus dibantah benar dan tidaknya gitu loh. Contohnya bagaimana gitu loh uang itu bisa mengalir gitu loh, seperti itu. Itu uang apa? Kayak begitu gitu loh. Tapi termasuk saksi dan juga kuasa hukumnya lebih bertanya, mempertegas gitu loh terkait produk itu udah nggak penting lagi, itu sudah tidak relevan lagi gitu loh, itu tidak membantu posisi Nikita Mirzani kesaksian seperti itu gitu loh. Oke, Abang, lagi dan lagi nih kita tantrum nih Bang di persidangan. Mungkin seperti apa sih kalau dari pakar hukum sendiri, apakah nantinya hukumannya akan diperberat atau seperti apa Bang? Ya, perlu diketahui bahwa bersikap baik, bersikap sopan dalam sebuah peradilan di ruang pengadilan itu menjadi catatan penting untuk meringankan ya enggak, hukuman. Seringkali kan disebutkan dalam putusan gitu loh. Cuma yang terjadi dari sidang ke sidang gitu loh, selalu gaduh. Dan asalnya dari mana ya kita tahu kan gitu loh. Seperti hari ini sudah jelas ya, sejak awal itu berkaitan dengan plastis itu
ditolak. Nah sekarang dia coba lagi, itu sudah memakan waktu loh. Sebenarnya majelis hakim udah jengkel, ya nggak? Itu masih bagus diterima, seperti itu gitu loh. Jadi mencoba memohon lagi sampai majelis hakim kan istilahnya menolak dengan keras kan, ya nggak? Bahkan diperintahkan untuk duduk. Kuasa hukum sempat ditegur kan. Itulah yang terkadang bingung gitu loh. Seharusnya itu tidak perlu karena dalam persidangan situ sudah jelas ada aturannya, ya enggak? Ada jadwal-jadwalnya. Kapan memberikan pembuktian, ya enggak? Kapan memberikan kesaksian gitu loh. Kenapa gitu harus dicampuri dengan hal seperti itu? Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah dikabulkan dalam sebuah sidang perkara apapun gitu loh, di luar agenda persidangan. Itu nggak akan pernah, dan saya tidak pernah menemukan itu dikabulkan. Seperti itu. Berarti memang ada masing-masing tuh ada hari-harinya lah ya, maksudnya ada prosedurnya. Ada. Ya nggak ada urutan sidang gitu ya. Mulai dari mediasi, ya nggak, mulai dari dakwaan gitu loh, sampai replik duplik, eksepsi segala macam itu semuanya ada gitu loh ya. Mau perdata maupun pidana sudah ada susunannya. Jadi tidak boleh dicampuri, dimasuki dengan hal-hal di luar agenda persidangan. Kalau hari ini kesaksian, ya pembuktian nggak akan pernah diterima apapun itu. Seperti itu gitu loh. Oke. Selain itu Bang, ada juga cuplikan yang menunjukkan bahwa JPU diledek oleh Nikita Mirzani, dibilang muka lo jelek, lo nerima amplop berapa sih, bla 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 gitu Bang. Nah itu tanggapan Abang seperti apa? Itulah yang saya sayangkan ya. Itulah bentuk arogansi sebenarnya ya. Begitu kita diduga telah melakukan tindak pidana dan menjadi seorang terdakwa, Ferdy Sambo saja seorang jenderal sebegitu patuhnya gitu loh di depan persidangan, gak ada protes-protes model begitu, ya gak? Itu suatu contoh gitu loh, benar. Bahkan dalam sebuah penyidikan pun seorang jenderal begitu dituduh menjadi tersangka, bahkan penyidiknya ini di bawahnya dia harus patuh, karena dia satu tingkat di bawah penyidik. Begitupun jaksa dengan terdakwa. Apalagi dia sempat berani istilahnya menghina atau apapun, itu sangat disayangkan. Itu sudah menjadi catatan buruk seseorang dalam sebuah persidangan. Oke. Selain itu Bang, Nikita sendiri membawa sang anak ke dalam ruang sidang. Nah ini menjadi pertanyaan netizen juga Bang. Sebenarnya boleh nggak sih seorang anak ikut dalam ruang sidang itu Bang? Itu sangat dilarang. Tidak boleh ya anak-anak usia istilahnya di bawah 18 tahun itu masuk dalam ruang persidangan, ya enggak? Kita aja kalau bersidang gitu loh dengan anak-anak tidak boleh menggunakan toga. Itu aturannya. Apalagi itu anak masih balita dibawa ke persidangan gitu loh, dibawa ke situ lagi, itu nggak boleh seperti itu. Dan majelis hakim itu berhak menolak, berhak mengeluarkan, karena konsekuensinya ada di dia kalau sampai dibiarkan. Itu nggak boleh. Tapi tadi dengan alasan anaknya sakit jadi pengen ketemu, itu wajar nggak Bang sebenarnya kalau dalam ruang sidang? Alasan apapun itu tidak dibenarkan, ya nggak? Apalagi di ruang persidangan gitu loh. Ya bisalah kalau memang itu urgent atau apapun kuasa hukumnya memohonkan gitu kan. Seperti itu bisa saja, apa itu sudah dilakukan gitu. Itu apa yang seharusnya gitu, tidak itu membawa ke persidangan. Itu justru membuat gaduh gitu loh. Akhirnya banyak orang berpikiran seolah-olah majelis hakim tidak punya hati nurani lah apalah gitu loh. Ujungnya kan begitu gitu loh. Dan itu juga buruk gitu loh buat wawasan pendidikan hukum di negara kita ini gitu loh. Jadi emang hakim melakukan apa yang seharusnya emang udah prosedurnya ya Bang? Betul. Sejak awal saya katakan, sejauh ini menurut penilaian saya jaksa menjalankan fungsinya, begitu juga hakim gitu loh. Mana ada jaksa suruh membela terdakwa, kan nggak mungkin. Dia kan tugasnya menuntut, ya nggak, mendakwa gitu loh. Jadi jangan diputar balik, jangan
dibuat itu justru makin keruh gitu loh, nggak ada gitu loh. Seperti tadi kan mencak-mencak segala macam, semua dinilai negatifnya. Padahal penilaian negatif siapapun yang mendukung itu merugikan Nikita Mirzani, nggak ada. Justru saya anggap salah gitu loh. Ada netizen pendukungnya yang berkuar-kuar di sana, jadi memotivasi Nikita Mirzani untuk melawan. Rugi dia, ya enggak? Kalau benar-benar pendukung Nikita Mirzani dan saya tidak melakukan itu, tapi lebih pada melakukan hal-hal yang positif. Kalau memang ditemukan, terbukti hakim, jaksa melakukan kongkoling atau apapun, koridornya ada, dilaporkan. Itu jauh lebih cantik gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jangan gaduh di persidangan. Persidangan itu sakral dan suci, tidak boleh dikotori dengan hal seperti itu. Itu sangat tidak boleh. Oke, Abang, ini kan tadi kata Abang dilarang untuk membawa anak, Bang. Nah, mungkin ada hukumannya nggak sih kalau misalnya itu dilanggar sendiri? Ya sejauh ini sih tidak ada gitu loh, karena seperti tadi kan dibawa tiba-tiba ada masuk gitu loh. Pada saat persidangan kan dikeluarkan kan, nggak boleh ikut kan, begitu hak majelis hakim tahu kan. Jadi sejauh ini sih nggak ada gitu. Yang pasti bahwa anak-anak tidak boleh ada dalam ruang sidang. Terkait permasalahan anak pun gitu loh, yang anak bermasalah, sidangnya pun tertutup dan ada tata caranya dengan tersendiri gitu loh. Seperti itu. Menurut Abang sidang berikutnya seperti apa? Karena kan hari ini ditunda dulu karena beliau sakit. Itu makanya saya sayangkan ini strateginya seperti apa gitu. Harusnya sidang hari ini clear. Justru kan rugi kan. Ya nggak? Akhirnya sidang molor lagi pengen cepat. Ya karena ulahnya sendiri. Coba gitu istilahnya ikutin aturan persidangan yang jelas gitu loh. Makanya sangat saya sayangkan kan. Ini kuasa hukumnya juga malah ikut terbawa gitu loh. Ya nggak? Seperti tadi kita lihat kan nggak boleh. Dia kan harusnya menengahi. Dia kan harusnya memberikan nasihat-nasihat yang baik yang menguntungkan klien. Kalau gitu tidak bisa gitu loh. Seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk sidang berikutnya molor lagi atau seperti apa nih, Bang? Kalau misalnya sidang berikutnya tidak ikut dengan aturan atau agenda yang ada, masih sama seperti ini, saya yakin masih akan gaduh seperti ini. Gitu loh. Iya enggak? Jadi memasukkan hal-hal di luar persidangan itu nggak boleh gitu loh. Bahkan terkesan memaksakan dari caranya gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi persidangan itu yang namanya yang mulia majelis hakim itu udah tinggi di atas segalanya, berhak mengatur semuanya, bukan terdakwa yang ngatur-ngatur gitu loh. Kan lucu. Makanya saya contohkan seorang Jenderal Verdi Sambo aja dia patuh dan sangat patuh begitu di depan persidangan. Abang, selain itu banyak pertanyaan dari netizen juga. Pihak JPU sebenarnya boleh nggak sih, Bang, untuk memaksa terdakwa memakai apa namanya, buat di tangan itu borgol dan juga rompi, karena kan kita lihat dia tidak ingin memakai rompi. Pemakaian rompi, pemakaian borgol itu sudah sesuai SOP. Justru kalau secara kasat mata Nikita Mirzani ini sudah mendapatkan privilege istimewa. Kita lihat dalam persidangan beberapa kali dia menggunakan handphone. Itu nggak boleh gitu loh. Iya. Mana ada gitu yang lain gitu, bahkan dalam persidangan begitu gitu loh. Terkait penggunaan rompi gitu loh. Makanya sempat kan waktu dari dulu, saya flashback ke belakang, waktu dari kepolisian dia nggak diborgol, itu kan jadi sorotan. Karena aturannya memang diborgol. Itu sudah SOP gitu loh. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab majelis hakim. Oke lah, dalam sidang itu boleh dia melepas borgol pakaian, tapi pada saat pulang ya harus menggunakan, harusnya tidak perlu diminta, kesadarannya sendiri. Jadi karena memang diminta aja dia susah baik-baik gitu loh, akhirnya kan dengan tindakan upaya paksa kan, seperti itu. Tidak ada yang salah dengan JPU, itu sudah SOP-nya gitu loh. Dan pertanyaannya dalam persidangan, contohnya misalnya Pak Del, mana ada yang seperti ini persidangan gitu loh. Terdakwa bisa ngatur-ngatur JPU sama hakim. Iya nggak? Dan itu contoh yang buruk gitu loh. Seperti itu, bukannya apa-apa gitu loh, kasihan gitu loh.
Oke, Abang terakhir nih mungkin menurut Abang Nikita sendiri ini bakal berhasil nggak sih dengan caranya dia nih nanti untuk bebas gitu Bang? Kalau Ya. Abang lihat gitu. Kalau dari bukti-bukti dan saksi yang ada gitu loh, saya sih agak berat ya gitu loh. Apalagi didukung dengan strategi-strategi yang saya pikir jauh lah gitu loh, ya enggak. Dan ini juga kan proses masih panjang kan. Nanti yang paling paling ditunggu itu kesaksiannya Ismail. Ismail itu saksi mahkota, ya enggak. Nanti disitulah juga sangat menentukan, ya. Jadi bukti-buktinya itu banyak. Nanti kesaksian orang per orang ini termasuk Mail, mungkin Doktip dan sebagainya, itu akan disinkronisasi, akan disesuaikan dengan bukti-bukti chat di handphone segala macam gitu loh. Seperti itu. Nanti Jadi banyak gitu loh kan. Mereka kan handphonenya pastinya kan di ini semua kan gitu loh. Jadi Mail itu sangat menentukan juga perannya gitu loh. Bahkan Mail bisa saja menjadi justice kolaborator. berarti Seperti itu. kuncinya di main. Iya, gitu loh. Seperti itu. Oke, siap Abang. Makasih. Terima kasih Bang. banyak.